Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Arifah Diaumilah. Di sini saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, saya Atika Salsabila berperan sebagai anak. Perkenalkan, nama saya Sania Nurraeli dari kelompok 4, kelompok 4 Etika. Di sini peran saya sebagai ibu. Saya Najwa Hairunisa Hamran berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Suzan Fitrina Yuzmilar dari kelas 1B, kelompok 4 Etika. Di sini saya berperan sebagai petugas vaksin. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Sintia Dewi, kelas 1B dari kelompok 4. Di sini saya memerankan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Dinda Bulan Ramadanti dari tingkat 1B, kelompok 4 Etika. Peran saya sebagai perawat 2. Halo, perkenalkan, nama saya Rima Putri Nur Hanifah. Saya di sini sebagai perawat 3. Di suatu hari, terdapat perbincangan antara seorang ibu dan anak mengenai vaksinasi. Sang ibu ini kontra dengan adanya vaksin karena ia merasa takut. Namun, di sisi lain, ada suatu hal yang genting yang mengharuskan mereka ini untuk vaksin. Karena dengan adanya surat vaksin, mereka dapat melakukan perjalanan keluar kota. Akhirnya, sang ibu dan anak ini mengikuti vaksin yang diselenggarakan di puskesmas dekat rumahnya. Bu, udah yuk kita vaksin aja, ikutin kata pemerintah. Apalagi kan sekarang kondisi nenek udah mengkhawatirkan banget. Setelah kita vaksin nanti, kita jenguk nenek ke rumah nenek. Daripada nggak sama sekali kan? Aduh, ibu itu sebenarnya nggak mau divaksin tuh. Nanti kalau misalnya kita divaksin, kita malah kena mual, muntah, pusing, meriang. Kita malah sakit. Belum lagi ntar kita berkerumun di puskesmasnya. Yang ada malah kita yang kena COVID, tau nggak? Sekarang nggak apa-apa ya Bu, besok kita vaksin ke puskesmas. Antriannya aku udah dapat kok. Keesokan harinya, sang ibu dan anak ini mendatangi puskesmas tempat dilaksanakannya vaksin COVID-19 dan mereka mendapatkan nomor urut 10 dan 11. Antrian nomor 10. Saya Sus, pasien nomor 10. Angkat dulu Bu lengan bajunya. Selanjutnya, antrian nomor 11. Iya Sus. Angkat dulu, Dek, baju di lengan kanannya. Pada saat pemberian vaksin, perawat tersebut melakukannya dengan agak sedikit kasar, tidak mengikuti prosedur pemberian vaksin, dan tidak memberikan penyuluhan mengenai vaksin tersebut yang mengakibatkan pasien mengalami gejala yang sedikit berat. Dek, kamu kenapa? Dari tadi dia mulu, dari tadi tiduran mulu. Badannya juga panas. Yang Bu, emang Ibu gak ngerasain efek vaksin apa-apa ya? Oh ya Bu, kayaknya besok anterin aku buat ke dokter ya Bu, sekalian konsultasiin ini, takutnya ada apa-apa. Ini gara-gara efek kemarin dah. Ayo ke rumah sakit. Keesokan harinya, setelah melihat gejala-gejala yang timbul pada anaknya, sang ibu pun mulai khawatir dan membawa anaknya ke dokter. Dan sesampainya di dokter, sang ibu langsung melakukan administrasi dan perbincangan dengan pasien lain terkait COVID-19. Ibu, tolong tunggu di sini dulu ya. Nanti saya panggil untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, siapa yang sakit? Gara-gara apa? Orang kemarin dilihat masih baik-baik aja kok. Kenapa sakitnya? Udah berapa lama? Anak saya juga lagi di sini, lagi diperiksa, tapi belum dapat panggilan. Meni lama pelayanannya. Atas nama Antika, silahkan masuk. Sang anak mulai masuk ruangan dokter lalu diperiksa dan ia mulai menceritakan penyebab ia sakit karena divaksin. Halo, dengan pasien Antika benar? Ya Dok, dengan saya sendiri. Antika ini kenapa? Apa yang dirasain Antika? Coba jelasin keluhannya. Gini Dok, kemarin tuh saya sama ibu saya sempat vaksin di puskesmas. Nah, tapi setelah vaksin itu badan saya agak meriang dokter. Terus ini juga di sebelah tangan kiri saya agak bengkak karena bekas suntikannya. Kayaknya sih petugas vaksinnya nggak bener ya dok, soalnya dia juga nggak ngasih aba-aba, udah gitu dia langsung nyuntikin aja. Mana ketus banget lagi. Oh gitu, saya periksa dulu ya. Suster, tolong siapkan pemeriksaan untuk Antika.
Baik dokter, Ibu silakan berbaring di sini sebentar. Pada saat sang anak sedang diperiksa, ada seorang suster yang menanyakan kepada ibunya perihal pemberian vaksin yang dilakukan oleh petugasnya terhadap anaknya. Memang petugas vaksinnya bagaimana Ibu? Apa memang tidak memberikan edukasi lebih jika hal seperti ini tuh memang wajar terjadi? Aduh, dokter, jangankan ngasih penjelasan. Perawatnya senyum aja enggak, jutek banget ih. Itu tuh yang bikin saya gak mau divaksin teh. Ngeri pelayanannya. Ibu, mungkin mereka juga sedang kelelahan atau bagaimana ya? Saya juga kurang tahu. Tetapi Bu, dalam etika keperawatan bahwa perawat itu wajib memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam segi edukasinya, tata cara menyuntik, juga etika-etika yang lainnya. Setelah sang anak dan ibu pulang, akhirnya dokter melakukan sedikit perbincangan dengan suster mengenai petugas vaksin tersebut dan berinisiatif untuk menegurnya. Sus, bisa tolong panggilkan petugas vaksinasi kemarin? Baik dokter. Apakah benar ini dengan perawat Susan yang kemarin telah melakukan tindakan vaksin terhadap pasien Antika? Benar saya, Dok. Ada apa ya? Pasien mengeluh tentang etika yang seharusnya kamu jalankan selayaknya seorang perawat. Sebenarnya ada apa dengan kamu? Seharusnya kita sebagai perawat seprofesional mungkin dalam bekerja. Kita harus bisa mengesampingkan urusan pribadi atau urusan-urusan lain demi melakukan pelayanan terbaik untuk pasien. Mohon maaf, Dok. Saya mengakui kesalahan saya. Saya menerima konsekuensi yang diberikan atas kesalahan saya. Dari video tersebut ada pelajaran dan ilmu yang dapat kita ambil, yaitu Etika keperawatan ialah standar acuan bagi praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, atau tolak ukur bagaimana perawat memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi dari video roleplay ini, kita sebagai calon perawat harus memiliki etika-etika tertentu dalam menangani pasien. Kita tidak bisa semena-mena terhadap pasien karena kita telah memiliki kode-kode etik tertentu dalam bekerja.